Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi kali ini aku pengen ngebahas ini salah satu perfume dari Evangeline yang serinya Evangeline Premium, Eva Flirt Eau de Parfum ini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama perfume yang satu ini, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, untuk video pertama tentang Evangeline Premium, aku udah pernah bikin, di beberapa minggu yang lalu gitu ya. Aku waktu itu kalau nggak salah aku ngebahas 5 atau 6 variannya gitu, cuman ini adalah salah satu, varian yang kebetulan waktu kemarin tuh aku entah nggak dapet atau aku belum tertarik untuk pesen atau beli, tapi intinya yang Eva Flirt ini aku belum bahas kemarin. Cuman, pas aku lihat komentar-komentarnya, selain ada beberapa yang minta request untuk aku ngebahas ini nih, Morris yang, Frosted Edition ini, sabar, ini aku baru punya 3 karena kemarin aku lihat di minimarket dekat rumahku cuman ada 3, jadi daripada nanggung aku lagi order dulu di Shopee 1 lagi. Jadi nanti kalau udah datang baru aku bahas semuanya ya. Nah selain pada komen untuk, ngebahas Frosted Edition dari Morris, ada juga beberapa yang komen untuk ngebahas yang Flirt dari Evangeline Premium ini nih. Dan, salah satu komentar yang bikin aku tergelitik adalah, ada yang bilang ini tuh katanya mirip sama Humans Orgasm. Akhirnya waktu kemarin aku lihat-lihat di minimarket, pas lihat-lihat ini juga nih, aku nemu ini ada di minimarket dekat rumahku. Langsung aja cus aku, boyong ke rumah dan aku cobain. Pengen tahu segitunya apakah bener dia mirip sama Orgasm dari Humans atau enggak. Oke, langsung aja. Jadi ini tuh dia seperti biasa harganya kalau nggak salah 20-an ribu, nggak nyampe 30.000 di minimarket dekat rumahku. Dan ini eau de parfum 100 ml. Ini warnanya tuh bener-bener kayak merah ya, kemerahan, orange kemerahan. Lumayan pekat, tapi aku coba-cobain di baju putih sih nggak nempel sih warnanya gitu. Ini juga di bajuku yang abu-abu ini sama sekali nggak kelihatan ada warna. Anyway, sprayernya Evangeline selalu enak ya, nggak pernah fail, dan sampai sekarang pun aku pakai beberapa parfum mereka sampai udah mau habis pun belum pernah nemu yang sprayernya rusak gitu ya. Tuh, kalian bisa lihat. Produk-produknya udah terdaftar di Bepom, tidak oily juga di kulit. Kalau ditanya apakah nyegrak di awalnya, of course ada kayak wangi alkohol yang lumayan kayak seng gitu, nusuk hidung, tapi jangan khawatir karena itu nggak bertahan begitu lama, biasanya langsung hilang, jadi yang penting jangan langsung di-sniff aja gitu, tunggu beberapa saat. Tuh kalian bisa lihat dia nggak oily. Oke, jadi aromanya ini emang tipikal aroma yang pertama kali aku sniff tuh langsung, ini aromanya familiar gitu. Tapi dibilang ini langsung mengingatkan sama Human Orgasm juga enggak sih, karena seingat aku tuh Human Orgasm wanginya lebih yang sweet vanilla gitu ya. Sedangkan ini tuh aromanya dibuka sama aroma yang fruity, sweet fruity yang lumayan tajem gitu ya. Jadi wanginya tuh manis, manis buah-buahan tapi ada kecut-kecutnya, ada asem-asem. Kalau aku kemarin pikirnya ini kayak ada sitrusinya, tapi ternyata di notes-nya nggak ada sitrusinya, tapi wanginya menyerupai kayak wangi permen jeruk yang udah jadi manisan gitu. Jadi kayak manisan asem permen jeruk gitu. Terus abis itu dia masuk ke aroma yang abis itu lebih floral, lebih berasa kayak ada wangi bebungaan putih yang membuat dia tuh jadi berkesan malah di hidungku lebih powdery jatuhnya gitu. Baru di base note kecium wangi yang lumayan kayak ada vanilanya, tapi juga vanilanya bukan yang sesuatu yang dominan. Sehingga waktu aku bandingkan dengan Humans Orgasm di koleksiku, aku punya dikannya Humans Orgasm. Tadi udah aku semprot di sini. Orgasm terasa lebih seperti apa yang aku inget. Dia lebih vanilla yang manis lengket gitu ya. Dia nggak berkesan powdery kalau Orgasm, sedangkan ini dia ada kesan powdery-nya. Terus dari segi fruity-nya memang kayak ada kemiripan gitu ya. Kayak ada sama-sama ada wangi asam manisnya, tapi ini lebih mengarah powdery. Untuk Human Orgasm lebih ke vanilla yang lebih lengket dan lebih manis nya tuh lebih apa ya, lebih berkesan lebih yummy gitu. Kalau misalnya Eva Flirt ini dia kalau di hidung aku nggak berkesan yummy gitu. Memang dia ada nuansa seksinya, seperti namanya flirt mungkin ya. Tipe-tipe yang kalau misalnya di-sniff terus jadi ketagihan pengen nge-sniff dan nge-sniff terus tuh ada emang kayak gitunya.
tapi kayak versi yang lebih tipis dan enggak setik aromanya di Humans Orgasm gitu. Kalau dilihat dari notes-nya sebenarnya ini tuh di top notes kalau aku baca ya di official store-nya Evangeline, di top notes dia pakai apple, pineapple, dan juga karamel. Walaupun dia ada karamelnya tapi wanginya tetap nggak selengket itu kalau di hidung aku. Di middle notes-nya dia pakai tuberose, lactonic, dan juga maltol, sedangkan di base note dia pakai vanilla dan amber. Kalau dibandingkan sama Orgasm memang mereka sama-sama pakai apple di top notes-nya, tapi untuk middle note sama base note yang sama cuman vanillanya aja. Bebungaannya juga yang dipakai berbeda gitu berdasarkan apa yang aku baca di Fragrantica. Jadi memang kalau misalnya ditanya apakah dia benar-benar mirip sama Orgasm, menurut aku sih kemiripannya tuh hanya mungkin kira-kira sekitar 60%. Jadi kayak ada nuansa yang mirip, tapi secara keseluruhan menurut aku sih nggak terlalu mirip. Cuman memang ini aromanya cukup familiar gitu aja di hidung aku. Aku sendiri belum nemu dia mirip sama parfumku yang mana, tapi rasa-rasanya sih nggak ada yang persis bener miripnya, cuman ada kemiripan-kemiripan sedikit sama beberapa perfume. Dan aromanya tuh emang tipe yang seksi sedaktif gitu. Dan ini menurut aku sih bisa dipakai cowok ataupun cewek. Kalau nggak salah di sini juga dia ada gambar simbol laki-laki dan perempuan gitu di sini. Dan menurut aku ini juga unisex, bisa dipakai cowok dan juga cewek. Nggak yang sweet, walaupun dia sweet bukan yang girly, bukan yang feminine gitu sih aromanya. Dan dia projectionnya lumayan berasa gitu ya. Jadi 1 meteran, 1,5 meter tuh bisa kecium kalau misalnya kita pakai ini di baju maupun di kulit. Dan aku sendiri bisa sniff terus aroma aku kalau aku semprot di badan aku tuh kayak sekitar 1 jaman, lebih dari 1 jam tuh masih semeriwing aromanya tuh masih berasa gitu ya. Terus untuk ketahanan di kulit mungkin sekitar 4 jaman maksimal, sedangkan di baju itu dia tahan lebih dari 8 jam sih, masih nempel di baju walaupun udah nggak project ya tentu di jam-jam terakhir gitu. Jadi ketahanannya lumayan oke. Jadi buat kalian yang emang cari perfume yang harganya terjangkau di bawah 30.000, wangi yang seksi, tipe-tipe seksi gitu dan sweet ya pastinya, dan kalian bisa cobain perfume yang satu ini. Tapi aku nggak sarankan untuk ini dipakai di siang hari apalagi yang panas-panasan, karena jadi kayak too sweet menurut aku, kecuali kalian di ruangan yang emang suhunya dingin gitu. Kalau ditanya aku suka atau enggak, menurut aku sih nilainya kalau dari selera aku sih kayak 7/10. Aku nggak langsung yang kayak jatuh cinta pada hidupan pertama sama wangi perfume yang satu ini, tapi bisa dipakai, aku masih bisa pakai perfume dengan aroma-aroma kayak gini. Karena sama sekali nggak ganggu hidung juga, nggak bikin pusing juga. Di kulit pun juga nggak bikin gatal. Oke? Nanti aku taruh link pembeliannya seperti biasa di description box. Kalau nggak salah harganya di Tokopedia bisa lebih murah, kalau di minimarket mungkin lebih mahal 1.000-2.000 gitu. Kalian cek aja di Evangeline Official Store, aku taruh linknya di description box. Oke? Thank you banget buat kalian yang udah infoin aku tentang perfume yang satu ini sehingga aku bisa bahas di YouTube channelku. Ditunggu aku ngebahas Frosted Edition dari Morrisnya soon gitu ya. Dan kalau misalnya kalian pengen support channelku, kalian bisa tinggalkan like dan juga komen. Oke? Thank you udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa juga follow Instagramku di sini, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.